Terus ada juga yang meninggal masih muda karena hutang piutangnya banyak, terus karena percintaan gitu ya, akhirnya bunuh diri. Gitu. Pernah Mbak? Pernah. Jadi segala macam ya Nek? Iya, ada juga yang pernah disantet. Mata-mata makan sambil cerita. Mata-mata bersama Tandi dan Ika. Mata-mata, mata-mata, mata-mata. Halo mata-mata semuanya. Apa lu kata? Buzu. Itu bahasa Prancis. Lo gak pernah ke Prancis kan? Pernah soalnya. Gue juga belum sih, gue baru liat di TV doang nih. Oh ala-ala doang ya. Endorse ya say. Mudah-mudahan dapat endorse dari travel. Endorse ya. Ngomong-ngomong saya kenalin. Halo, ketemu lagi dengan gua Tandi. Dan gue Dika. Hanya di Mata Makan Sambil Cerita. Dika, kali ini lu udah gak bisa bercanda-canda lagi. Mau gue gampang ngatur-ngatur hidup gue. Siapa lo? Lu gak tahu gua? Siapa? Anak Kim Jong Un. Kim Jong Un, mata lo pitak. Enggak, soalnya kali ini gua bakal bawa bintang tamu yang serem banget Dika. Pekerjaannya Serem, tadi gue ngobrol biasa-biasa aja nih orang. bukan orang yang serem, tapi pekerjaannya sangat menyeramkan. Apa sih nih? Dia itu seorang make up. Make up serem, make up apaan? Yang dia make upin itu mayat. Tadi lu jangan bercanda tadi. Bener, lu penasaran dong. Soalnya kan biasanya kan yang kita tahu kan orang-orang make upin make up artis, make up selebriti. Ember. Ini yang di make upin mayat. Ih, udah langsung aja deh. Lu penasaran kan? Langsung aja kita kenalin ya. Sebentar. Gue butuh tempat dulu nggak? Enggak, gue udah makan dulu di sini lu takut. Langsung aja kenalin ya. Ini dia Mbak Elsa. Halo Mbak Elsa, Hai, apa Mbak. kabar? Baik. Namanya Gloria Elsa Huta-Sweet. Kita manggilnya Mbak Elsa aja. Kayak Frozen ya. Let it go, let it go. I am one with the wind and sky. Gitu. Ini ke Ana. Oh, Ana. Nama panjangnya Annabelle. Tentang kamu gak boleh lagi beruntusan lu bilang anak anak iblis lu mah. Ya Mbak, Iya. Mbak Elsa sehat. Sehat. Dong. Dikit lagi abis ngeliat mukanya langsung sakit Mbak. Hey, Mbak. Kenapa? Mau di make upin? Jangan. Sudah siap? Mbak, acaranya kan makan sambil cerita. Kita panggil dulu, kita ambil dulu makanannya. Habis itu kita ngobrol santai ya, Ber. Cap panggil tuh anaknya. Ibu Aris. Woi, assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Bawa apa lu sekarang? Ya ampun, ganteng banget. Yang begini bilang Bukan di belakangnya. Bawa apa lu? Beli rokok rasanya asam. Nih Ciko Jericho datang bawain dimsum. Main bola di rumah Pak Ahmad. Cakep. Muka lo jelek amat. Dika, muka kayak gini masa ngaku-ngaku Ciko Jericho Dika? Banyak yang ngakuin bos. badan lo kayak dulu bilang gitu, licin badan lo. Baik-baik lu dituntut sama Ciko Jericho ngaku-ngaku. Sama lo kamu kalau tebel banget. Eris, ini Mbak Elsa, jadi ini asisten rumah tangga kita. Sebenarnya sih kita udah muak banget, Mbak. Kita udah pecat, udah kita buang ke luar negeri. Jam 12 malam muncul lagi di sini. Iya. Tiba-tiba muncul, udah kita siram daun kelor, merica masih muncul juga. Kita nggak tahu ini jelmaan iblis, setan atau dajjal, kita nggak tahu. Bukan, siluman. Tapi tuh, orang-orang kalau misalnya dihina kan kesel, Iya. sedih, dia malah bahagia, Mbak. Oh, kayak prestasi ya, Bang. Ini kenalin nih, mau kenalan nggak? Boleh, ayo. Grogi kok sama cewek. Iya, kan sama cewek. Kalau kayak meteor. Hidup masih numpang lo. Gampang. Mau numpang hidup. Lo. Ngomong-ngomong nih, Mbak Elsa pinter banget bikin orang ganteng. Woi, mau Lu mau nggak di make up jadi ganteng? Tapi ada satu syarat, lu Mampus mati dulu. dulu. Mati dulu ya. Dan mati dulu, mau nggak lu? boleh Mbak, make upin lah biar ganteng Mbak. Ini Habis ketemu Kayak- cewek dikatain mulu, muka kelabang lah. Kasih tahu nomor telepon ceweknya. Aku mau ngasih tahu. Bener banget dia. boleh ditambahin. Bis,
Maaf Rizky, kan kita ada makanan tuh kalau ngakak jangan kenceng-kenceng. Baik-baik kelabang keluar semua. Badannya licin. Kayak belut listrik. Dan selalu kelamaan di sini. Ya. Makasih ya. Dah. Ya Mbak Elsa, maaf ya tadi asisten rumah tangga kita tuh memang kayak gitu Mbak Elsa. Saya juga udah muak banget sebenarnya mau pecat, kasihan nggak dipecat kita bingung gimana Nanti kalau lagi misalnya nggak ada kayak. dia, nggak ada yang nganterin makanan. Bener lu. juga Iya, sih. lihat nih makanannya nih dari pipinya dia nih. Ini sih sama kok dari pipinya. Tebal banget emang mukanya. Nah, tapi kalau misalnya, nggak kalau misalnya di sini memang kalau menghina dia dapat pahala. Oh iya. Suatu kewajiban kalau di sini gitu. Kurang ajar. Jelek bagus tuh anak lu. Rumpi, Mbak Elsa silakan Oh, iya. Sekali makan ya Mbak ya. Semoga selesai. Aku pakai garpu ya. Oh, iya, juga, boleh. aku juga pakai garpu. Udah lah ya. Orang kampung. Enggak selesai. Mbak Elsa, Ya, jadi bener Mbak Elsa tuh kerjanya merias jenazah. iya benar-benar. Banyak sih gue sempat lihat juga sih gue di beberapa media gitu, di YouTube, di TV apa segala macam. Dari kapan sih Mbak? Aku ngerias jenazah tuh dari remaja, dari aku belum kenal cinta ya. Oh masih gadis perawan ya? Iya. Perawan desa yang banyak goyang-goyang Kawan. Mbak emang motivasinya apa? Kok pengen banget jadi ngerasin jenazah? Karena mamaku itu kan emang dia beliau itu ada pemandu jenazah sebenarnya gitu. Terus karena tanteku banyak yang meninggal saat itu dan mereka agak kesusahan. Kalau di Kristiani itu, di Nasrani itu memang kalau meninggal itu membutuhkan biaya yang banyak ya, karena harus didandanin Ember. gitu loh kan, seperti pengantin gitu Oh, loh. gitu. Jadi itu emang biayanya sangat-sangat besar di situ. Bajunya juga harus ada khusus ya. Iya, bajunya juga khusus gitu loh. Jadi memang aku pada saat itu gini, apa sih yang bisa aku bantu gitu kan? Ternyata mama memandikan jenazah, aku merias jenazah gitu. Walaupun waktu pada saat itu ngeriasnya belum ngerti konturnya nek gitu loh, Oh, yang belum belum ada ngerti konturnya, yang masih kayak gitu. masih yang ngasal ya, Bo? Masih ngasal, tapi akhirnya learning by doing. Terus aku kursus juga, walaupun kursusnya di tempat yang nggak terlalu mehong ya, nggak terlalu mahal gitu, tapi yang penting ada tekniknya segala macam gitu loh. Akhirnya kelanjutan, keterusan, ketagihan dan Jadi hobi jadi ya. hobi dan Hobi yang menghasilkan uang juga. enggak menghasilkan uang. Tidak. Gimana sih maksudnya Mbak? Itu aku kan merias jenazahnya gratis. Oh Iya, gratis. gratis. Makanya kalau mau yang di make upin sama aku mau gratis ya itu mati dulu. Gitu. Aris kayak calonnya. Aris. Gak ada mulu, lu kali-kali. Iya. Apa ada Dulu bersedia? dong. Kan lu kan suka make up tuh kalau mau di make upin mati dulu. Jadi serem gue ngomongin mati mulu ya. Ember, itu bagian nanti dulu deh. Iya. Dulu deh kita ngobrol dulu, kita terkenal dulu aja nih. Ya. Mbak, gue mau nanya nih, selain sebelum terjun di dunia make up jenazah itu, Mbak Gloria sebelumnya tuh apa sih kegiatannya? Aku fotografer juga. Terus Jangan bilang fotografer jenazah juga. enggak. Jenazah juga yang dipoto. Aku fotografer juga, model juga dulu, model plus size gitu. Terus Pernah dengar tuh yang big size yang Excel bukan? iya Komunitas Excel yang ada di Kemang ya kalau nggak salah. iya benar. Oh itu ye. Oh masuk situ juga. Aku nggak masuk terlalu dekat sama komunitas, tapi aku lebih independen. Tapi memang ada. Tapi komunitas itu. mereka model-model semua Mbak. Iya model-model semua. Out of topic ya Bo. Nah itu jadi ya banyak yang dikerjain lah gitu, jualan makanan juga gitu, apapun itu sebenarnya. Yang penting bisa menghidupi keluarga lah ya. Tapi mengingat desa emang nggak dibilang berarti niatnya tuh apa sih Mbak? Niatnya sebenarnya aku pada saat aku susah, terpuruk gitu loh. Jadi suamiku itu Akbar Tuhan ya Allah, ada tokek nih, bingung. Cok, tekong Oh dia masuk. Udah masuk ke dalam. nggak apa-apa. Nah, itu rezeki. Oh gitu Mbak. Saya maksudnya bukan Oh, topik. Cuma doanya sendiri-sendiri ya. Rumpi deh. Terus Mbak? Jadi pada saat hidupku susah, saat suamiku sakit,
diabetes sampai mengalami kebutaan. Di saat itu justru Tuhan itu memberikan aku banyak rezeki gitu loh. Dan kayak apa sih yang pengen aku kembalikan gitu, apa yang Tuhan kasih ke dalam hidupku, ya dengan bekerja melayani. Jadi aku pengen menjadi bagian dari keluarga orang-orang berduka. Nah, itu bukan pemirsa. Sekalian ngusin toke ya. Nyambung, say. Elsa ada syarat khusus yang nggak sih, misalnya yang harus di make upin gratis tuh untuk keluarga yang kayak kurang mampu atau yang ya bisa dikatakan seperti itu nggak? Enggak juga, siapapun boleh. Siapapun boleh. Mbak, jadi tuh awalnya gimana sih? Mereka tuh emang tahu Mbak Elsa ya gratis. Bukan. Jantongannya. Atau dari yang dibayar dulu, dari terus gimana sih awalnya? Awalnya itu sebenarnya aku dari keluarga dulu. Dari keluarga biasa tuh kalau misalnya jasa ataupun produk itu kan dari mulut ke mulut nih. Akhirnya berkembang. Nah, suatu ketika aku pernah ngasih treat di Facebook. Bahwasanya aku memberikan pelayanan gratis saat itu. Nah, berhubungan dengan makeup kadaluarsa juga gitu loh. Jadi saat itu aku mulai jadi orang banyak yang tahu, viral, dan aku juga kebetulan bekerja juga di gereja aku sebagai komisi kedukaan. Jadi orang yang mengurusi bagian-bagian kedukaan gitu loh. Jadi dari pelayanan itu mulut ke mulut, ya akhirnya terkenal deh. Mbak, terus yang maraton kebaikan itu artinya apa? Foundation? Ya, apa sih ya? Itu sebenarnya kayak kegiatan aku, maraton kebaikan itu sebenarnya kita mau ngumpulin makeup kadaluarsa buat pelayanan kita ini merias jenazah dengan secara gratis. Kebetulan juga aku punya sekolah buat teman-teman yang mau kursus jadi perias jenazah gitu. Karena memang tidak dipungkiri perias jenazah itu kalau mau secara komersil lo bisa kaya bro. Butuh model mayatnya nggak, Aris mungkin bisa nanti Aris. Aris jadi model Aris. boleh. Aris jadi model Aris. Lagi info dulu mata-mata. Kalau mata-mata semua ada yang punya makeup kadaluarsa, daripada dibuang say, nah jadi pahala say. Nanti kita tag Instagramnya di Iya, sini boleh, ya. boleh. Jadi kalau misalnya punya teman-teman yang punya makeup kadaluarsa bisa hubungi Instagram Mbak Elsa di sini dan bisa langsung DM ke Mbak Elsa. Ember. Karena sebenarnya itu juga nanti akan disebar sama Mbak Elsa ya. Iya, disebar ke perias jenazah yang di seluruh Indonesia buat anak-anak muridku juga. Tapi nggak cuma hanya kosmetik, tapi ada wig juga karena banyak banget Yang botika ya, Nek. jenazah aku yang emang cancer survivor gitu loh. Ada juga yang baju kebaya gitu. Karena aku juga kayak jas kalau misalnya udah kesempitan bisa kasih ke aku juga karena aku nggak cuma merias jenazah yang perempuan saja tapi laki-laki juga gitu. Untuk laki-laki butuh bedak juga kayak lu juga Nek, ya kan? Oh, udah bedaknya. Jangan acar ya. Kebetulan. Mbak Elsa, aku penasaran nih. Kalau kayak gitu, dulunya itu Mbak Elsa belajar di mana sih? Apa ada kursusnya nggak sih? Sebenarnya ada kursusnya di rumah awalnya sakit. tuh, banyak tuh. Enggak, kalau kursusnya ada di rumah sakit Cipto. Tapi itu sangat mahal gitu. Karena di sana itu kalau mau praktek dulu harus emang benar-benar bayar untuk jenazah gitu loh. Maksudnya buat nyewa jenazahnya. Tapi kalau aku kursus kan biaya seikhlasnya kalau mau kursus di aku. Sementara kalau aku belajar emang learning by doing dan ini juga sih belajar makeup yang biasa dulu. Ternyata begitu di TKP banyak tantangan nih gitu loh. Tantangannya misalnya mati dengan cara apa dulu gitu. Emang itu Mbak Elsa harus tahu tuh Mbak? Iya harus dong. Karena gini, kenapa gitu? kalau matinya karena sakit jantung kan kulit menghitam. Jadi aku harus Walah tuh sakit naik ke tadi ember. enggak kalau sakitnya jantung kulit lebih menghitam. Kalau sakitnya kuning itu hati, liver lebih menguning gitu kan. Ada juga yang sakitnya karena mati bunuh diri. Pernah? Disantet juga. Pernah, Mbak? Santet? Iya, pernah. Nanti. Nanti saya. Satu-satu. Orang mau makan dulu silakan Mbak. Mbak berarti si murid-murid ini sekarang total ada berapa? Total aku udah ngajar sekitar
20 anak murid di seluruh Indonesia. Oh gitu. Jadi mereka juga datang ke tempat Mbak Elsa itu dari seluruh Indonesia. Mereka dulu datang, tapi setelah COVID mereka lewat Zoom sih, Zoom meeting gitu. Dan Mbak Elsa Online. sendiri yang ngajarin langsung. Iya, langsung. Dan ketika saya dapat kalau yang di Jakarta langsung praktek. Jadi kalau misalnya aku dapat Ada. panggilan, anak-anak muridku ikut terjun langsung sama aku. Gitu. Ada bersedia? Mata-mata, kalau yang butuh mau ikut Mbak Elsa jadi muridnya, tadi dari infonya juga bayarnya seikhlas ya Mbak ya, Iya, karena niatnya memang bermaraton kebaikan ya Mbak. Betul. Dicatat ya, nanti tetap dipromosin ya. Saya harus hubungin siapa ya saya. Betul. Iya. Biasa saya penasaran nih. Kalau misalnya ada seseorang yang mau bayar, ada tarifnya nggak sih? Misalnya, segini. Enggak, aku selalu ngomong gini, Tante, Om kalau misalnya Elsa jasanya itu gratis. Tapi kalau Om sama Tante mau kasih aku uang transportasi, silakan seikhlasnya. Yang penting niatnya sebenarnya sudah lebih gratis ya. Iya, karena memang lu bayangin aja merias jenazah itu range harganya itu sekitar 1,5 juta sampai 10 jutaan. 10 juta itu yang kayak gimana sih Mbak? Yang high end brand gitu loh. Maksudnya Pakai barang. Si alatnya make upnya. brandnya yang udah kualitasnya luar biasa. Nanti mayatnya itu jadi kayak Kim Kardashian. Tapi memang ada cara-cara khusus nggak sih Pak untuk make upin mereka? Apa sama kayak kita make upin orang hidup? Enggak ya? Enggak, beda. Karena kalau kita merias orang yang meninggal itu, aku tuh butuh yang namanya primer itu pasti pakai lem kertas. Jadi mukanya, maksudnya wajah si mayat itu di lem dulu, maksudnya ditaburin lem kertas. Lem kertas Oh, yang stick gitu. Iya. Supaya apa Mbak? Supaya make upnya itu foundationnya itu nempel banget gitu. Karena kan kita kalau sudah mati itu pori-pori sudah mengecil gitu, dan itu sangat susah aplikasinya gitu. Gitu. Biar nggak tergeser gitu loh. Tapi di blendnya enak. Di blendnya enak. Lem. Kamu mau? Coy. Aku selalu nawarin loh endorse. Jangan. Ini nggak akan ini lagi loh. Jangan, masih lama ya. Mbak, tapi ada nggak sih kayak keluarga yang request misalnya, saya mau nanti lipstiknya pakai lipstik oranye atau lipstik Banyak. ungu. Contoh misalnya dia waktu hidup rocker, saya mau lipstiknya hitam ya biar walaupun mati tetap kelihatan kayak rock and roll gitu. Ada nggak sih yang request kayak gitu? Kalau yang aneh-aneh belum ada sih. Tapi kalau misalnya si jenazah itu terbiasa gitu ya. Pakai warna yang itu gitu ya. Kayak misalnya pakai lipstiknya harus warna koral ya gitu. Gitu. Lipstiknya ombre, Ada gitu. juga. Ada juga. Minta, Kalau bulu mata, saya mau bulu matanya double 2 ya, double 3 gitu. Nggak ada. Kalau aku pakai bulu mata tuh selalu natural. Oh. Karena kan kalau orang mati kan merem juga kan gitu, nggak melek coy. Karena kalau melek gue pasti kabur. Bentar, gue udah cukup basa-basinya. Langsung tanya ke yang heboh-hebohnya nih. Gue dari tadi Itu dia. Itu dia yang mau gue tanya. Kan tadi kalau tiba-tiba melek bisa kabur, ada nggak? Tunggu. Ritual sebelumnya tuh Oh ya gimana sih? benar. Sebelum make up, Mbak Elsa tuh ada ritual nggak sih? Yang pasti apapun yang terjadi sebelum berangkat aku harus mandi air garam. Karena ketika jenazah sudah mandi, aku harus juga mandi supaya aku kerja itu supaya sama-sama bersih gitu loh. Yang kedua pasti berdoa. Dan itu aku pasti pamit. Gitu, pamit minta izin gitu loh. Si ke jenazah. Si ke jenazah, masa Pak RT? Iya, ember. Mau kawin kali ada ya Pak RT. Terus aku minta izin tante atau om yang meninggal gitu kan, misalnya saya mau ngerias gitu, perkenankan saya untuk merias. Enggak. Dijawab saya. Dijawab. Gue dijawab. Gue kebong dijawab. Mbak, terus apa namanya itu ritual itu memang diajarin atau kalau nggak ritual gitu sebenarnya ada kejadian-kejadian heboh?
Oh enggak sih, udah jadi kebiasaan. Pulang juga harus mandi gitu loh. Lebih ke Karena etika supaya- lah ya. Jadi lebih ke kita etika. tetap menghargai orang walaupun sudah mati ya, Karena- nggak ngasal. Karena memang orang yang meninggal itu memang adalah penghormatan terakhir. Jadi I will do my best for the last gitu loh. Cuma memang agak beda ya kalau Aris itu dia hidup aja nggak dihormatin apalagi dia mati. Si Aris. Aris yang tadi barusan. Oh iya. Yang badannya kayak cengcorang gendut. Mbak, terus apa namanya? Gue jadi lupa mau ngomong apa deh. Takut nggak sih? Akut. Eke tahu deh kayak katanya penakut, Bo. Oh gitu. Bisa-bisanya orang penakut ngelainin mayat ini, coy. Ya banyak gitu. Orang juga banyak yang takut putus cinta jadi jatuh cinta kan. Bener dong, iya dong. Logik sih. Iya, jadi ketakutan aku sebenarnya adalah ketika aku tidak bisa memberikan yang terbaik buat jenazah gitu. Oh. Karena gini, ada juga aku pengalaman nih ya, pengalaman gitu. Jenazahnya nggak komplain, tapi keluarganya- Gue jadi iya aja. Ya beneran. Gila dia. Ya kali. Mbak nih kayaknya sebelah ketebelan deh mayatnya ngomongin kesel. Tapi nggak sih sebenarnya kalau keluarga bukan komplain, tapi lebih kepada apa namanya request gitu ya. Kayak aku dulu pernah make upin orang Batak kan di Sanggul. Yang satu ngomong, Mbak tolong kurang tinggi gitu, gue sasak lagi tinggi. Yang satu ngomong ketinggian, gue turunin lagi. Ini sama hairdo juga ya, Nek? Iya hairdo juga. Emang biasanya gitu nggak sih? Antar si makeup sama si hairdo beda atau sama? Nah, aku sebenarnya ada asisten hairdo, tapi kalau udah kepepet misalnya jam 2 pagi kan nggak mungkin aku telepon kan gitu loh. Oh, bisa tengah malam juga? Iya tengah malam. Oh. Aku ada panggilan. Oh, ada panggilan. Ini bukan open BO kan, coy? Enggak. Ya, syukur gak open BO mah di aja ya, Iya. say. Kucing ya, say. Mbak, terus apa namanya? Gue nanya mulu deh, Tan. Gak apa-apa nih nanya Nggak mulu. apa-apa, nggak apa-apa. Gue penasaran gini Kak. Pada saat kan pasti mayat itu berbeda-beda. Cara meninggal tadi Berbeda. yang Mbak Elsa bilang berbeda-beda juga. Ada nggak sih Mbak Elsa dapet mayat yang kondisi mukanya itu udah hancur? Misalnya kecelakaan, entah ininya udah hancur atau matanya Udah. udah keluar atau apa. Itu cara make upinnya gimana Mbak? Itu sebenarnya kalau misalnya ada luka di wajah itu, yang ngejahit bukan saya tapi dokter. dokter tetep ya. Tapi tetap aku nanti touch-up-nya aku gitu. Oh, tetap make up seperti biasa aja lah ya. Pernah Iya. nggak? Ya pernah. Berapa orang sih Mbak udah? Berapa? Aduh aku nggak pernah ngitung, udah banyak banget. Ratusan ada? Puluhan. Puluhan lah ya. Hampir ratusan lah, karena yang aku share di sosial media adalah ketika si keluarga udah memberikan izin kepada Oh, saya oke. gitu loh. Kalau nggak memberikan izin kan pasti aku bisa ini nih. Bo, berarti lebih ribet, Bo, make upnya. Iya, kalau ada lebih orang ribet. yang Karena emang harus pakai teknik yang khusus. dan gitu. itu nggak boleh kelihatan Nggak. si bekas lukanya. Pasti kelihatan. Pasti nggak mungkin. bekas cuma Heeh. tipis ya, say. Kamu aja bopengnya ini kan. Habis perawatan. Tadi Habis dia perawatan. sebelum syuting dia mau, aduh muka gua beruntusan gimana nih nanti di kamera gitu kan. Mana Iya. ada tukang make up, coy. Gue takut dikomplain aja. Biasa kalau misalnya dari mayat ada nggak mayat yang paling aneh? Haris mungkin. Oh belum ya. Ingat ya. Enggak, kalau mayat yang aneh sih enggak, tapi banyak yang terharu ketika seorang ibu melahirkan anak tapi ibunya meninggal, ibunya meninggal anaknya hidup, itu air matanya keluar terus. Nah, itu tugas Aura Haris dari sebenarnya. dalam mungkin ya. Karena rasa sedih. Aduh gua langsung sedih loh denger ini. Kayak perjuangan seorang ibu itu dalam harus di-appreciate gitu kan. Terus ada juga yang meninggal masih muda karena hutang piutangnya banyak, terus karena percintaan gitu ya, akhirnya bunuh diri. Pernah Mbak. Pernah. Jadi segala macam ya, Nek. Iya, ada juga yang pernah disantet. Kalau disantet gimana tuh mayat? Tuh, kalau disantet itu dari metongnya karena disantet pakai Iya. sekop. Karena disantet terus yang itu sakit baru meninggal. Prosesnya. Itu pasti kalau misalnya aku yang kesantet itu udah pasti pulang tuh udah nggak bisa tidur. 3 hari Mbak. segala macam. Jadi yang paling yang bunuh diri dulu ya, yang bunuh diri dulu. Kenapa? Yang bunuh diri dulu. Kamu mau bunuh diri? Hampir saya coy. Karena percintaan atau utang piutang? Utang piutang.
Oke. Kalau yang bunuh diri itu karena percintaan. Ya biasalah klise gitu, dia mencintai seseorang tapi dia mati bunuh diri. Tapi sementara kalau yang mati bunuh diri itu sebenarnya arwahnya belum sampai ke nirwana karena belum waktunya dia meninggal, sudah meninggal. Dia sudah kan. menentukan Pilihannya pilihannya sendiri. Nah, terus kalau orang-orang kayak gitu tuh ada aura keluar sendiri nggak sih? Kan Mbak Elsa kan punya banyak pengalaman megang mayat. Iya. Artinya kalau memang ada kesedihan yang dia bawa, itu Iya. auranya keluar nggak sih? Iya, kalau aku sendiri, tuh lebih kepada sensi tuh pendengaran, kayak ada suara atau ada tangisan atau apa, terus nanti dibawa ke mimpi gitu kan. Belum. Banyak. Bukannya dia udah, gue takut dia suruhan, dia ngagetin. Maksudnya gue merhatiin banget karena Gestur ya. bukan Eka nggak pernah ketumbar sama orang-orang kayak Iya. yang gitu. Enggak. Karena gue emang penakut banget. Kalau misal orang meninggal juga ada meninggalkan banyak pertanda gitu. Kalau perias jenazah itu harus tahu cara membuat simpul senyum. Simbol senyum tuh harus. Kakiku udah berat. Ini juga kayak masih ngikut sama aku. Takut kalau ada mayat itu bang. Ada nggak sih Mbak? Ada, namanya Haris. bukan sebenarnya bukan mayatnya bangun, tapi namanya muscle twitch. Muscle twitch itu adalah gerakan apa yang terakhir kali mayat itu bisa bergerak. Oh, si gitu. otot. Oh, ada tuh Si ilmiahnya otot. tuh ya, Bu ya? Ada.